putar balik. Jarak sekarang nggak pengaruh. Hingga 9 Agustus ini, pembatasan kegiatan masyarakat dengan penyekatan masih dilakukan. Ada 100 penyekatan, secara rinci nih, 19 titik di dalam kota, 15 titik di jalan tol, 10 titik di batas kota, 29 titik di daerah penyangga, dan 27 lain di Jalan Sudirman Tamrin. Dan pemirsa, salah satu titik yang masih dilakukan penyekatan hingga saat ini berada di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, tepatnya di underpass yang mengarah ke Jalan Rasuna Said. Dan penyekatan sendiri dilakukan, yakni dengan cara 2 lajur kendaraan menjadi disempitkan menjadi hanya 1 lajur kendaraan saja dan dilakukan pemeriksaan secara acak. Warga yang hendak melintas wajib menunjukkan STRP. STRP adalah surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada karyawan yang tercatat bekerja dari perusahaan tersebut. Bagi pekerja yang tidak memiliki STRP atau tidak membawa STRP, pihak kepolisian mempersilahkan warga untuk putar arah. Sebetulnya bapaknya ada suratnya, tapi beliau tidak bawa. Jadi pihak kepolisian meminta bapaknya untuk putar balik kendaraan dulu, mengambil surat, baru dapat melintas menuju titik yang dituju. Selain pekerja yang memiliki STRP, pihak kepolisian juga mengizinkan sejumlah warga yang memiliki keperluan lain untuk melintas. Salah satunya nih adalah warga yang hendak vaksin. Boleh lihat? Aldiron. Mau vaksinasi ya Pak ya? Semoga lancar ya Pak ya? Ini vaksinnya tanggal 5 Agustus. Tanggal 5 Agustus ya. Jadi selain Makasih. STRP, Biar cepat juga ada sehat ya. masyarakat yang mau Makasih. vaksin diberikan kelonggaran oleh pihak kepolisian. Kan di instruksi Mendagri 27 tempat-tempat itu sudah boleh buka walaupun dibatasi hanya sampai jam 5 sore misalnya. Atau pas saya kerja di warteg, wartegnya kan buka walaupun misalnya makan hanya 20 menit gitu, hanya boleh bertiga tapi wartegnya buka. Nah tentu walaupun dia nggak punya STRP, nah hal itu bisa dibicarakan dengan petugas di lapangan. Saat ini 2 juta warga Jakarta telah memiliki STRP. Itulah salah satu alasan banyaknya kendaraan yang ingin melewati penyekatan. Catatan Ditlantas Polda Metro Jaya, selama PPKM level 4 dilakukan, terjadi peningkatan mobilitas warga sebanyak 26% dibandingkan saat PPKM darurat dan PPKM mikro. 2 jam berdiri, petugas saling bergantian menjaga. Saya dan beberapa petugas sejenak beristirahat. Ya, sama seperti masyarakat pada umumnya, kalau sudah kerja dari subuh biasanya jam-jam lapar, sekitar jam 8. Saat ini di tik, jadi break sebentar, shifting, sarapan bubur dulu. Istirahat dulu ya Bang ya, ganti yang jaga. Aduh, pegal juga ya. Kondisi cuaca yang tengah panas terik nih tak dipungkiri membuat energi menjadi mudah terkuras. Istirahat bergantian menjadi salah satu cara agar anggota yang bertugas jangan sampai jatuh sakit dan tetap dalam kondisi prima. Dan kalau makannya sendiri, quote unquote itu juga ada batasan waktunya ya, walaupun tidak ada ketentuannya. Tapi dibatasin kurang lebih sekitar 20 menit atau mengikuti ketentuan dine-in dari pemerintah supaya tetap menjadi contoh untuk masyarakat. Dan kalau lagi makan, ya maskernya diturunkan sambil makan, tapi tetap dengan batasan waktu dan juga tetap menjaga jarak. Ya kalau lagi nggak makan, cuma istirahat, ya sudah. Tetap menggunakan masker, tapi duduk untuk beristirahat karena capek juga ya. Dari jalur protokol, kali ini saya bergeser untuk menyekat kendaraan di tol dalam kota. Baik pemirsa, sama seperti penyekatan yang dilakukan di underpass Mampang, penyekatan juga terjadi di tol dalam kota. Kali ini titiknya berada di exit tol di depan Polda Metro Jaya yang mengarah ke Semanggi, Senayan, dan juga wilayah Kebayoran. Bagi pengendara roda 4 yang hendak keluar di exit tol ini wajib menunjukkan STRP. Bila tidak bisa exit di pintu ini. Sungguh tidak semudah yang dilihat ya pemirsa. Harus tetap fokus di tengah terpaan berbagai situasi cuaca. Seperti saat ini nih, panas pol. Pemirsa,
Saya baru sehari mencoba menjadi petugas PPKM di penyekatan. Ini panasnya pol. Wow, kencang banget di atas kepala. Dan kita juga sambil harus fokus untuk mengecek STRP masyarakat atau misalkan juga yang mau vaksin. Tapi juga harus tetap senyum kepada masyarakat dan harus humanis juga ya. Dan itu cukup PR karena ini mood cukup kena panas, jadi agak ngawur. Berikut saya ajak Anda untuk melihat titik penyekatan paling padat di Jakarta, ruas Jalan Daan Mogot. Mengutip data Dinas Perhubungan Jakarta Barat, terdapat 3 titik penyekatan yang diberlakukan di Jalan Barat, yaitu Joglo, Kalideres, dan di Jalan Raya Daan Mogot kilometer 11. Di titik ini polisi memisahkan antara pengendara roda 2 dan roda 4 dengan barrier dan traffic cone, di mana lajur kiri dikhususkan untuk kendaraan roda 2 dan kanan untuk kendaraan roda 4. Oke, ini buat saya pribadi pemirsa, ini wah padat sekali. Padahal kalau ngomong jam ini udah masuk siang sekitar pukul 11 ketika ini di tapping. Tetapi motor banyak sekali, jadi petugas yang memeriksa STRP bagi kendaraan roda 2 ini jauh lebih banyak. Dan kendaraan yang tidak punya STRP baik mobil maupun motor diarahkan putar balik. Penuh. Petugas harus sigap memeriksa STRP milik pengendara agar tidak terjadi kemacetan yang mengular. Wow. Jauh lebih kompleks ya. Karena pengendaranya juga mungkin buru-buru. Jadi kendaraan tuh beberapa kali tuh shit. Wow. Beberapa kali petugas harus bersusah payah menghentikan kendaraan yang bandel seperti ini. Beberapa cukup bikin deg-degan ya. Jadi pas udah kita mau cek masih kencang. Terus tadi juga sempat saya lihat ada satu yang udah dicek dia nggak ada STRP. Gimana? Wow, cukup kompleks ya di titik ini di Daan Mogot. Selain di Sub dan polisi, Satpol PP juga berperan dalam penerapan PPKM di ibu kota. Tugas yang dilakukan oleh mereka memang tugasnya dalam rangka penegakan aturan, penegakan hukum, ya, mendisiplinkan kepada masyarakat untuk mematuhi segala produk peraturan daerah. Tetapi dalam pelaksanaan tugasnya, ketika berhadapan dengan masyarakat, maka dia harus menghormati, ya, baik yang melanggar, ya, warga yang melanggar, tetap dia harus menghormati dengan cara-cara yang santun. PPKM level 4 di Jakarta bukan hanya penyekatan di jalan, tapi juga pembatasan kegiatan di tempat kerja. Bapak-bapak, saya izin ikutan ya. Giat dimulai dengan pengecekan protokol kesehatan di sejumlah pabrik dan restoran. Di salah satu pabrik yang bergerak di bidang industri cat di Jalan Pemuda, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pabrik ini menjadi salah satu sektor esensial yang mengerjakan bahan bangunan, namun bukan untuk ekspor. Pekerja dibatasi 50% di bagian produksi, sementara di kantor maksimal 25%. Ya Bang, ini adalah salah satu titik biasanya kalau sebelum terjadi pandemi, mampu menampung sekitar 30 orang untuk bekerja di sekitaran tempat saya ini, tetapi saat ini dibatasi maksimal 15 orang dalam satu waktu yang bersamaan agar bisa menjaga jarak satu sama lain dan juga mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, yakni maksimal kapasitasnya 50% di dalam tempat produksi. Dan seluruh pekerja di tempat ini walaupun ini cukup panas ya, agak kenceng mataharinya, tapi juga tetap harus menggunakan masker. Ya, keringet-keringet dikit, oke lah, yang penting kita sehat. Sementara itu, petugas juga mengimbau agar seluruh karyawan mengikuti program vaksin. Dan sejauh ini, tempat yang kami tinjau, 80% pekerjanya telah mendapatkan vaksin. Kami kemudian bergerak mendatangi salah satu restoran rumah makan Padang yang berada di sekitar kawasan pabrik. Oke, berdasarkan SK nomor 495 tahun 2021 di Disparekraf DKI Jakarta mencantumkan apabila tempat makan tidak memiliki tempat outdoor atau hanya indoor aja, tidak boleh makan tempat. Hanya bolehnya delivery service atau takeaway. Tapi tempat ini cukup unik bisa dikatakan karena membuka di bagian depan agar ada outdoor, ada sirkulasi udara.
Dan ini adalah cara untuk survive di masa pandemi ini. Semoga pandemi cepat berlalu ya, supaya perekonomian bisa kembali berjalan dan kita bisa seperti sedia kala. Bila terjadi pelanggaran, Satpol PP dapat mengenakan denda, penyitaan sementara barang milik tempat usaha, hingga penutupan. Masih di wilayah Pulau Gadung, kami melanjutkan penertiban di sejumlah kawasan yang terindikasi banyak pelanggar masker. Salah satunya adalah di Jalan Alu-Alu, Kelurahan Jati. Selama 1 jam razia, sudah 12 warga yang terjaring. Itu apa berjarak? Jarak sekarang nggak pengaruh. Izin Mbak, silakan kalau bisa dipakai. Ya saya sih, kita kemana fair aja. Iya, Saya Bapak nggak. tadi satu kan sambil merokok Pak. Wah, jangan marah-marah dong. Ini bukan untuk menyusahkan ya. Pakai masker demi kesehatan diri sendiri dan orang lain. Cuma lagi kayak makan aja, Terus kayak buka masker. Ya udah, nggak tahu di sini ada pemeriksaan, ya udah deh kena. Sedang berboncengan sama teman saya memakai masker. Bapak aja ngomong dekatan kan, karena naik motor udah ada angin kan. Saya makanya bukanya segini saja Pak. Buka, saya tutup lagi kok. Itu nggak sampai hitungan detik ya. Hitungan detik juga. tapi tadi teman abang yang saya lihat kan dia memegang Dia sedang rokok. merokok, saya nggak tahu kalau dia merokok. Ya kita nggak tahu, dia merokoknya juga baru dinyalain kok. Saya juga nggak tahu kalau dinyalain di jalan. Selama 3 Juli hingga 5 Agustus tahun ini, lebih dari 50.000 orang terjaring razia masker. Satpol PP juga telah menindak 1.500 lebih restoran, rumah makan, hingga perkantoran di ibu kota yang melanggar aturan PPKM level 4. Meski telah ada petugas PPKM di berbagai sektor, namun tentu untuk menekan penyebaran COVID-19, pemerintah tidak bisa bergerak sendiri. Peran serta kesadaran masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan wajib dilakukan bersama-sama untuk menekan penyebaran virus agar kelak kembali dapat beraktivitas normal seperti biasa. Rian Fernando, Dwi Agung Yul Diarto, Jakarta.